السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, juga Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, dan ulama lainnya, yang mana hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, Inna minan nasi nasun atau nasan mafatiha lil khair maghaliqa lil syarr, wa inna minan nasi nasan mafatiha lil syarri maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'ala Allahu miftahal khairi ala yadayhi wa wailul liman ja'ala Allahu miftahal syarri ala yadayhi. Di antara manusia ada golongan model yang merupakan mafatihah lil khair maghaliqa lisyarr. Ada di antara manusia yang macamnya merupakan kunci kebaikan dan penyumbat keburukan. Itu satu model, satu golongan. Wa inna minan nasi nasan mafatiha lisyarri maghaliqa lil khair. Sebaliknya di antara manusia ada golongan yang merupakan kunci keburukan, pembuka pintu keburukan sekaligus penyumbat kebaikan. Sebaliknya. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadayhi. Beruntunglah bagi yang Allah jadikan kunci kebaikan ada di tangannya. Beruntung itu orang. Wa wailul liman ja'alallahu miftahasy syarri baina ala yadayhi. Dan celaka bagi orang yang Allah jadikan kunci keburukan ada di tangannya. Berangkat dari hadis itu jemaah sekalian rahimakumullah, dan juga hadis-hadis lain yang serupa dengannya, maka Syekh kita Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizullah menulis satu kitab yang berjudul Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana caramu menjadi kunci kebaikan. Dan itu akan menjadi tema untuk kajian tematik kita sebagai pembukaan kajian kitab At-Tauhid musim ini. Kita akan membahas ringkas atau ringkasan dari kitab Kaifa takunu miftahan lil khair. Ya, kitab ini bisa di-download secara gratis di website beliau hafizullah. Ana tidak tahu ada terjemahannya sudah ada atau tidak. Ala kulli hal, semoga kalau belum ada, semoga ada di antara asatizah atau tulabul ilm yang menerjemahkannya. Bagaimana caranya menjadi kunci kebaikan. Maka tema ini adalah tema yang diperlukan oleh anak pribadi, juga siapapun dari asatidzah, dari duat, para dai, panitia kajian, DKM masjid, orang yang mengadakan pengumpulan donasi, atau panitia iftar misalnya, atau dia merupakan orang yang bergerak di masalah sosial atau dakwah, baik di media sosial terutama ya, menjadi admin dari grup-grup WhatsApp misalnya, dan seterusnya. Bahkan secara individual kalau dia mau menebar kebaikan
baik yang bersifat duniawi maupun yang ada kaitannya dengan agama. Maka kajian ini penting. Kita membacakan poin-poin bagaimana menjadi kunci kebaikan ini penting, berdasarkan dengan dalil-dalil. Dan Anda melihat kitab ini salah satu kitab yang lam yasbiqhu ahad, yaitu atau kitab yang belum ada pendahulunya sebelumnya dengan metode seperti ini, yaitu kitab ini, Kaifa takun miftahan lil khair. Ini karena mungkin kejahilan Anda, ketidaktahuan Anda akan kitab-kitab ulama, tetapi Anda belum mendapatkan untuk tema ini yang sebagus ini. Maka insyaallah kita ringkas poin-poinnya biiznillah taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin julus. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati beberapa sahabat yang sedang pada duduk. Ya. Maka berkata, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak kalian saya beritahu orang terbaik di antara kalian, atau orang terbaik di antara kalian dibandingkan dengan orang-orang yang terburuk. Mau enggak saya beritahu, aku beritahu siapa the best man, orang yang paling bagus itu kayak gimana karakternya. Fasakatul qaum, orang-orang pada diam. Terdiamnya orang ini bukan karena mereka enggak mau tahu, bukan, tetapi karena kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu sahabat adalah orang yang paling haus akan ilmu, tetapi mereka tidak mau menurunkan kadar kewibawaan Rasulullah SAW. Kadang-kadang kayak gitu nih, kalau ustadz yang wibawanya besar, siapa di antara antum yang bisa menjawab pertanyaan ini? Yakin, gak ada yang nunjuk tangan. Gak ada yang nunjuk tangan, entah karena mungkin takut sama ustadznya atau memang karena takut salah. Oke, kata ustadznya, apa arti dari tauhid misalnya? Gak ada yang jawab. Kalau di zaman Rasulullah mungkin nggak ada yang mau unjuk tangan, karena apa? Karena ingin menaik, karena melihat derajat Rasulullah SAW. Ya, kalau misalnya kita kajian apa arti tauhid, karena apa? Kenapa diam? Karena nggak tahu. Nah, kok itu kalau kita mungkin. Ya. Tapi mereka ini bukan karena nggak mau tahu. Rasulullah tanya lagi, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Siapa di antara kalian yang mau aku beritahu? Maukah kalian aku beritahu orang terbaik di antara kalian? Masih diam lagi sampai ketiga kalinya. Akhirnya mereply itu para sahabat, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah silakan, tentu saja kami mau tahu. Akhbirna bi khairina min syarrina, beritakan kepada kami siapa yang terbaik di antara kami ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah yang diharap-harapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari keburukannya. Nah, sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari keburukannya. Kalau ada ikhwan lain misalnya, atau ummahat, ada akhwat lainnya mendekati antum karena ada maunya, itu masih bagus loh. Mungkin ya maunya ujung-ujungnya apa? Kalau datang ke rumah antum, ya tumben nih datang, masya Allah, terus abis itu ngusap-ngusap pahanya dia, itu mau tanda mau ngapain? Mau ngutang, ya kan? Itu berarti orang itu husnudzan sama antum dan mengharapkan kebaikan antum, ya kan? Ini bagus, yurja khairuhu, masih bagus ini, ya kan? Masih diingat antum kebaikannya, dia mengharapkan kebaikan antum. Ini bagus, ya. Yurja khairuhu, sebaik-baik dari kita nih. Yang kalau orang ketemu kita, orang tersebut mengharapkan kebaikan kita, itu bagus tuh. Bagus untuk diri kita gitu. Alhamdulillah kita masih nilai baik sama orang gitu. Wa yu'manu syarruhu, sekaligus orang-orang merasa aman dari keburukannya. Itu kita setiap dari kita, setiap individu kita tidak lepas dari kekurangan ya, keburukan dari segi sikap atau lisan atau isengnya tangan. Jahil bahasa kita. Tapi dengan kita memiliki karakter seperti itu, kita selalu menahan diri sehingga orang tuh selalu merasa aman dengan berteman atau berdekatan dengan kita. Itu paling baik tuh. Paling baik ya. Nah, sebaliknya wasyarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Seburuk-buruk orang di antara kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikannya
Jadi orang kalau nginget antum, misalnya orang nginget antum, orang tuh nggak ngarepin apapun dari antum, dari kebaikan antum, karena orang nggak mencatat ada record di antum dari kebaikan, nggak ada. Wis, ini orang nih nggak ada bagus-bagusnya. Nginget aja nyesel, gitu, saking jeleknya itu. Wala yu'manu syarruh, dan orang tidak merasa aman dari keburukannya. Entah lisannya, entah tatapannya nggak enak, entah tangannya, ya gak? Coba misalnya kita punya teman. Ini teman kita juluki ahlu colek misalnya, karena dia suka nyolek orang. Mau sholat nyolek temannya dulu, terus habis itu bersembunyi dia apa diem gitu. Setiap mau sholat kayak gitu misalnya, orang nggak merasa aman dari colekannya, ya nggak merasa aman. La yu'manu syarruh, abang mau sholat kayak gitu lagi. Anda melihat ada beberapa orang tua kayak gitu, bukan di sini, di masjid kampung, ya masjid biasa di Jakarta. Kalau mau sholat, pada saf depan belakang imam, dicolek temannya dulu, deng gitu. Udah tuwir padahal, masih kayak gitu. Ya. Kemudian dia dicolek, cuek aja karena apa? Udah hafal. Siapa yang nyolek udah tahu, di posisi mana dia udah tahu. Udah bodoh amat lah. La yu'manu syarruh, enggak merasa aman dia, lagi khusyuk mau takbiratul ihram, dicolek sama temannya, kaget. Ini kan jelek ini orang seperti ini. Ya. Baik, begitu jemaah sekalian. Maka ayo kita bercita-cita menjadi miftah al-khair, kunci kebaikan. Semua dari kita, baik yang sedang berbicara ataupun yang sedang mendengar, adalah hamba Allah yang diberi bekal untuk menjadi miftah al-khair, menjadi kunci kebaikan. Semua dari antum, semua dari kita punya potensi untuk itu di bidang dan interest masing-masing. Ana yakin semua dari kita punya modal dari Allah Ta'ala untuk menjadi kunci kebaikan. Maka yuk kita memiliki ulul himmah, yaitu ketinggian himmah, tumuh, ambisi dan cita-cita untuk akhirat dengan menjadi kunci kebaikan. Karena kalau orang baik untuk zat dirinya saja, yaitu pahalanya untuk dirinya saja, kelas. Tapi kalau orang itu baik untuk orang lain, li ghairihi, maka itulah yang membuat dia nanti mendapatkan pahala yang tidak pernah dia sangkakan betapa banyaknya. Begitu. Yuk kita jadi itu. Ya misalnya dia seorang dai atau ustaz, ya jadi miftahul khair dengan dakwahnya. Kalau misalnya dia seorang moderator atau admin dari grup-grup yang men-share kebaikan dan info-info penting untuk kaum muslimin misalnya, yuk kita jadi kunci kebaikan. Dia menjadi panitia kajian, yuk dia beri perekam, kameramen, editor dan seterusnya semua. Jadi bisa jadi pintu kebaikan. Dia punya harta yang banyak, bisa sedekah dengannya, ya jadi pintu kebaikan. Dia bisa mewakafkan ini itu, jadilah pintu kebaikan. Tetapi ada rambu-rambu dan ada tips-tipsnya, sehingga rambu itu bisa mengerem dari yang berlebihan, dan tips itu bisa membangkitkan dari yang kekurangan, insyaallah, menambal yang kekurangan. Karena kadang-kadang ya kita tahu kita menjadi kunci kebaikan, tapi karena kita berlebihan tanpa rambu, akhirnya jadi fawdha. Berlebihan bahkan bisa sia-sia amalannya. Ya, saking senengnya sedekah, bini sama anak ditelantarin. Ini enggak benar. Atau kita punya kunci kebaikan tetapi kita futur. Nah, dengan tips lah kita bisa apa? Bisa bangkit kembali insyaallah dengan izin Allah. Taib. Ada beberapa perkara atau poin yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hafizallahu taala, dan ini ana membahas kitab ini sebagai Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kajian-kajian yang baik, berkah dan diterima oleh Allah, dan juga semoga ini tercatat sebagai bakti Anda juga kepada Syekh yang telah mengajari kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik secara langsung di kajian beliau langsung ataupun secara online dengan menyimak kajian beliau, ataupun Anda membaca kitab-kitab beliau dan mengkajinya, dan ini sebagai bakti Anda kepada beliau hafizahullah taala. Al-amrul awal, yang pertama, dan kita ringkas pertanyaan karena panjang kalau kita baca semuanya nggak mungkin. Perkara pertama yang harus betul-betul ditanamkan pada awal perkara adalah, kalau antum menjadi miftahul khair, Allahu huwa khairul fatihin. Allah adalah sebaik-baik pembuka. Itu yang paling pertama harus ditancapkan di mindset seorang muslim ahlu sunnah salafi dalam masalah apa? Dalam masalah menjadi kunci kebaikan. Dia harus menanamkan mindset bahwasanya yang membuka pintu adalah Allah Ta'ala. Ya.
Karena di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Fattah. Ini harus betul-betul diingat. Kalau antum bercita-cita tinggi, ketahuilah, yang membuka pintu kebaikan adalah Allah Ta'ala. Bahkan yang membuka pintu keburukan adalah Allah Ta'ala dengan takdirnya. Itu dunia. Yang membuka, yang mengizinkan terbukanya pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ketika kita wafat nanti siapa? Allah yang mengizinkannya. Kalau Allah tidak mengizinkan, khalas, tertutup itu pintu langit. Tertutup. Allah khairul fatihin. Yang mengizinkan terbukanya pintu surga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengizinkan seseorang diseret ke neraka dan masuk ke neraka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan seseorang kemudian ketika berjalan di sirat dan dia kemudian tertampar oleh kalalib, dan apa kalalib itu? Kalalib itu adalah besi-besi pengait yang tajam. Kena itu orang kemudian terhempas jatuh ke neraka. Siapa yang menjadikan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Fattah. Ya, jadi kalau apa-apa itu perhatikan, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang kandungan namanya berupa makna sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita refleksikan untuk keinginan kita, untuk ibadah kita, kemauan kita apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama tersebut. Lihat doanya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Di surat Al-A'raf 89. Wahai Rabb kami, iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Bukakanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran. Ilmu itu untuk memahaminya butuh fatah, butuh pembukaan, ikhwan. Ilmu untuk memahaminya, mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya butuh fatah dari Allah Ta'ala. Makanya tidak heran kalau sebagian ulama menamakan buku-bukunya dimulai dari kitab, dari judul apa? Fath. Dan dinisbatkan fatah tersebut kepada nama-nama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Fathul Bari, ya dengan iramanya. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Ya kan? Ya. Fathul Jawad bi syarhil Irsyad. Kemudian apa? Fathul Mu'in bi syarh ala Qurratil Ain misalnya. Fathul Qarib Al-Mujib bi syarh ala Al-Matn Al-Ghaya wa Taqrib. Itu, maksudnya. Banyak fathah apa? Fathul Ali Al-Kabir, Fathul Majid dan seterusnya. Pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama menulis seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Apa yang Allah buka untuk manusia dari rahmat, tidak ada yang bisa menahannya. Kalau udah Allah buka, enggak ada yang bisa menahan apa yang Allah buka. Berarti ini betul-betul dari Allah Ta'ala dan hanya Allah yang mampu untuk. Dan ketika Allah melakukannya, tidak ada yang bisa menolak dan menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa kemudian membocorkan, membuka, enggak ada. Berarti semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus ditanamkan dari awal, jemaah sekalian. Kalau cita-cita kita tinggi, pengen punya anak yang saleh, ketahuilah yang membukakan dari rahimnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak terbuka, oke, sesar Ustaz kan bisa. Oke, sesar kemudian. Kalau salah gimana? Berarti semua ini kenikmatan dari Allah. Anak kita lahir kemudian sehat, dibukakan untuknya kesehatan. Dan banyak sekali kemudian akhirnya Allah Ta'ala jadikan anak kita saleh atau salihah. Allah yang membukakan pintu kesolehan buat anak-anak kita. Sehingga kalau mindset kita dari awal itu bertauhid seperti ini, menisbatkan segala kebaikan kepada Allah Ta'ala dan keterbukaan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kalau kita sudah mendapatkannya, kita nisbatkan kepada Allah dan bersyukurnya lebih mudah. Bersyukurnya lebih mudah. Ya. Baik, begitu jemaah. Itu yang pertama. Mindset yang pertama yang harus betul-betul diperhatikan. Oke. Yang kedua, poin kedua. Kalau poin pertama yaitu apa? Ketahuilah bahwasanya Allah adalah sebaik-baik pembuka.
atau Allah lah yang membukakan segala kebaikan. Yang kedua, yang harus diperhatikan oleh kita yang semoga punya cita-cita tinggi dalam kebaikan dunia akhirat, yaitu tauhidullah wa ikhlasud dini lillah. Bertauhid kepada Allah dan memurnikan amalan hanya untuk Allah. Memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Tauhid. Betul, nomor pertama tauhid, tapi nomor pertama lebih spesifik, nomor kedua lebih global. Nomor pertama spesifik, ya spesifik untuk nama Allah Al-Fattah. Yang kedua mujmal, global, global tauhid. Ya, global tauhid itu butuh jemaah. Karena di balik pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan akan muncul banyak kondisi, kejadian, peristiwa yang menghadapinya kita butuh tauhid. Menghadapinya kita butuh tauhid. Ya. Ketika antum sudah pinter misalnya, antum sudah punya ilmu tinggi, banyak ujian setelah itu. Dan nggak bisa kita memfikskan ujian ini dan menanggapi ujian ini dengan baik dan tes ini dengan baik kecuali pertama dengan tauhid dulu. Gak bisa kecuali dengan tauhid dulu dan kemudian ittiba' sunnah nanti ada insyaallah. Dengan tauhid. Kalau antum sudah pintar, sudah punya ilmu misalnya. Tapi sekarang misalnya antum ketika apa? Di antara contohnya, antum adalah panitia bantuan sosial. Dan kemudian misal saja nomor rekening bantuan sosial ini bukan pakai nama yayasan, pakai nama pribadi, pakai rekening pribadi karena darurat. Qadar alhamdulillah ternyata banyak bantuan tuh. Sampai sekian puluh juta. Oke? Awalnya antum bersyukur ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Fattah, Allah yang membuka semua ini. Taib. Dan antum memanage semua itu, antum catat semua itu, taib. Bisa enggak antum korupsi 1 digit? Bisa enggak? Ternyata bantuan sampai 400 juta. Bisa enggak antum korupsi 1 digit aja? Antum alihkan 1 digit ini ke rekening yang lain punya pribadi. Tadi berapa Anda sebut? Berapa 40 juta ya? Jadi berapa? 4 juta doang. Bisa enggak? Bisa aja. Atau gantilah 40 juta, antum ambil 1 juta buat rekening pribadi. Bisa enggak? Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Kalau tidak mengaplikasikan tauhid, khalas, hilang berkahnya. Ketilap deh 1 juta, enggak? Ketilap 1 juta. Tuh lihat. Dan betapa banyaknya orang yang dulu ketika belum dibukakan oleh Allah bermunajat, dia minta sama Allah, pas Allah bukakan untuknya kebaikan, keselamatan, kemudian dia apa? Kembali lagi berbuat syirik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza raqibu fil bahr, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin." Mukhlishina lahuddin. Ketika mereka sedang berlayar di atas kapal dan kemudian di surat Luqman disebutkan apa? Ghasyiyahum maujun kadzulal, yaitu mereka ditutupi oleh ombak seperti gunung-gunung atau naungan-naungan udah hampir mati itu. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka seketika apa? Bertauhid langsung. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika Allah Ta'ala telah membukakan untuk mereka pintu keselamatan, menyelamatkan mereka dari madarat lautan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Itu lihat orang. Udah dibukakan buat dia pintu keselamatan, setelah selesai dan menikmatinya, alhamdulillah. Karena tidak bertauhid akhirnya berbuat syirik lagi. Dan karena orang ini berbuat syirik, kufur nikmat dan berbuat syirik, liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Lihat tuh azab Allah. Mereka pun agar mereka apa? Kufur terhadap apa yang telah Allah berikan. Agar mereka menikmati itu, silahkan nikmati itu. Fasawfa ya'lamun. Mereka akan tahu nanti pada hari kiamat. Ngeri jemaah sekalian. Ya, ngeri. Ya. Jadi jangan merasa aman ketika sudah Allah bukakan untuknya pintu kebaikan. Yang dulunya miskin, Allah bukakan untuknya pintu kekayaan.
Jangan merasa selamat begitu saja. Betapa banyaknya orang yang dulunya miskin, kemaruk kemudian pas udah kaya. Apalagi ada istilah sekarang OKB namanya. Orang kaya baru, ya. Kadang-kadang yang kaya bukan dianya, suaminya yang kaya. Ini bini ya kebetulan ya qadarullah, alhamdulillah gitu. Allah berikan suami yang kaya, tapi lagaknya itu beda kontras dengan ketika masa-masa miskin dulu. Kurang ingat sama Allah Ta'ala. Maka tauhid ini yang membuat kita apa? Membuat kita ingat ketika Allah sudah membukakan untuk kita pintu kebaikan. Ya. Kita dulu misalnya masih belum dakwah, belum jadi ustaz, belum jadi dai, belum jadi panitia. Dulu kita adalah orang begajulan atau lagi belajar. Memohon kepada Allah supaya Allah, saya pengen jadi dai, ya Allah, saya pengen jadi panitia, ya Allah, saya pengen jadi orang yang baik untuk kaum muslimin. Setelah udah jadi dai apa? Sengak, songong, nggak mau bergaul dengan ikhwan pengajian, nggak mau salaman pun kadang-kadang aja kok kebetulan nggak mau ngobrol. Kenapa? Anak takut kalau misalnya ngobrol sama orang-orang biasa nanti anak dan seterusnya. Eksklusif. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki mu'asyarah di antara manusia. Bahkan rumahnya enggak dipagar. Ya kalau sekarang rumah dipagar karena banyak maling, wajar. Tapi maksudnya di sinilah Rasulullah itu welcome dan hatinya terbuka untuk kaum muslimin. Maka harus jangan sampai kemudian ketika kita sudah menjadi tinggi dan Allah berikan apa? Fath, pembukaan, kemudian kita lupa siapa yang memberikan ini semua. Allah Subhanahu wa taala. Maka harus bertauhid jemaah sekalian. Ya. Kemudian ikhwas sekalian. Yang ketiga, ya ini karena ada beberapa belas, jadi kita ringkas-ringkas saja. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya. Setelah pertama itu berprinsip harus ingat bahwasanya Allah Al-Fatah, Allah yang membukakan. Kedua, berprinsip harus selalu bertauhid dalam menyebar kebaikan. Yang ketiga, harus membekali dengan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena kebaikan itu dasarnya ilmu. Bagaimana antum bisa menjadi orang baik kalau nggak punya ilmu? Bagaimana antum bisa menebar kebaikan kalau tidak punya ilmunya? Bagaimana antum bisa merekam dan merecord atau kemudian mengedit video kalau tidak punya ilmunya? Harus punya ilmu. Bagaimana antum bisa mengajar TPA kalau nggak punya ilmu Iqra misalnya? Harus berbekal dengan ilmu yang bermanfaat. Jangan cuma berangan-angan tapi tangganya antum nggak pakai. Wah, saya pengen manjat genteng tapi nggak usah pakai tangga, saya lompat aja. Ini mustahil. Mau terbang antum, ya bisa pakai ilmu yang nafi', dan ilmu yang nafi' kalau untuk urusan khair dalam agama tentu ilmu yang bersandar pada apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan ilmu ini asas dan juga wasilah. Seseorang bagaimana dia bisa menjadi kunci kebaikan kalau dia tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk? Gimana? Saya mau jadi kunci kebaikan tapi saya nggak tahu ini baik atau buruk ya. Kemudian kata sebagian dari orang Arab, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tak memiliki tak bisa memberi. Antum enggak punya ilmu, apa yang bisa antum beri kebaikan? Enggak tahu. Enggak bisa. Jadi harus punya ilmunya. Baik ilmu agama yang dimaksud atau ilmu yang mengantarkan antum kepada kebaikan tersebut. Ya. Apa contohnya? Apa contohnya, ikhwan? Antum pengen menjadi orang yang ahli sedekah. Antum pengen banyak bantu orang, kan antum alhamdulillah punya warisan, dapat warisan banyak, harta antum banyak, investasi sana sini. Antum pengen sedekah. Tapi antum enggak ngerti tentang zakat, enggak ngerti tentang sedekah. Sehingga selama ini bertahun-tahun enggak pernah menunaikan zakat. Enggak benar, harus tunaikan dulu zakatnya sebelum sedekah. Karena itu kewajiban dan hutang bertahun-tahun yang wajib. Jadi harus punya ilmunya kalau ingin mencapai derajat tinggi. Dan itu penting sekali, apalagi kalau misalnya kita tumbuhnya yaitu ambisinya adalah ke surga. Kata Nabi SAW,
Man ghada yatlubu ilman yata'allamuhu fatahallahu lahu bihi baban ilal jannah. Barang siapa yang berangkat menuntut ilmu yang ingin dia belajar dengannya, yang ingin dia pelajari, maka Allah akan membukakan buat dia dengan ilmu tersebut satu pintu menuju surga. Itu kan mendekatkan diri kepada surga juga ilmu. Ya. Dan orang yang punya ambisi besar dengan ilmu beda dengan orang yang punya ambisi besar dengan tanpa ilmu. Coba sekarang kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Mulk, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Bandingkan mana yang lebih dapat petunjuk. Orang yang berjalan sementara kepala dia berjalan di atas wajahnya. Kalau dibayangkan berjalan di atas wajah gimana, kawan? Imma wajahnya dibejek-bejek, imma dia tangannya di bawah, kemudian mukanya itu menghadap ke bumi, ke tanah, dan dia jalan kayak gitu. Apa bahasanya tuh? Nggak tahu bahasanya apa, kita bahasanya apa tuh? Apa namanya? Bisa contohin nggak di sini? Ada orang jalan kayak gitu. Ada orang jalan lurus, normal, sawi, yaitu sawi. Kayak antum jalan. Kalau mau balapan, kira-kira mana yang menang? Ya, antum tahu jawabannya. Ya, jangankan balapan. Start di sini yuk, finish di sana, pojok sana. Ini tersesat dia, karena bingung dia mau kemana, bingung. Karena apa? Dia nggak punya ilmunya, nggak punya alatnya, alatnya salah. Jalan kok pakai tangan atau jalan pakai muka? Enggak, jalan pakai kaki. Jadi ibarat ini ilmu ini yang mengantarkan kita menuju tujuan. Begitu jemaah sekalian. Jadi ilmu yang bermanfaat harus punya. Semangat doang tanpa ilmu, ya ini mah nggak bisa ini. Malah bisa menyesatkan atau salah dalam berlangkah. Dan ini banyak. Ya. Baik panitia misalnya. Bahkan banyak dari apa? DKM. Bukan DKM basis sini, sono jauh. Ya. Banyak beneran. Enggak kenal sunnah, enggak mau belajar, enggak mau tahu dalil. Banyak. Ditawarin ilmu, kemudian masuk telinga kanan, keluar semua lubang. Aduh, gimana? Mana ilmu penting untuk memanage masjid bagaimana? Bukan cuma masalah AC doang, masjid itu bukan cuma masalah AC. Seluruh hal yang bersifat keagamaan dalam masjid, bahkan dalam sifat masyarakat di masjid, apa yang dilakukan di masjid itu semua mencakup dengan ilmu, gitu loh. Ya. Baik, kita lanjut yang keempat. Al-inayatu bi faraidil islami wa wajibatid din. Memperhatikan kewajiban dalam beragama, itu intinya dah. Memperhatikan kewajiban dalam beragama. Kalau cita-cita kita tinggi, unggulkan dulu yang wajib terlebih dahulu sebelum yang di bawah wajib. Walaupun semuanya tetap penting. Tapi yang mana yang wajib terdahulu, itu yang diunggulkan dulu. Kalau misalnya dakwah, kita ingin dakwah dalam artian masyarakat ini tahu agama. Unggulkan yang asas dulu, rukun Islam, rukun iman. Dan rukun Islam dan rukun iman, semuanya itu masuk pasti ke bab masalah akidah. Itu dulu. Sebagian dari kita itu, wah yang penting kita pemerintahan dulu deh gitu, kita beresin. Ya nggak beres-beres, antumnya aja nggak beres. Gimana nggak bisa? Yang fardu dulu dong, individual kita dulu tuh. Ya, yang fardu dulu. Karena sebagian dari orang yang memiliki cita-cita tinggi, dia itu seperti mengejar fata morgana dengan melupakan kewajiban. Mengejar fata morgana dengan melupakan kewajiban. Bahkan dia tidak mendapatkan apapun kecuali keletihan. Misalnya tidak punya ilmu, langsung dakwah. Baru hijrah, kan apa ya, sensasi hijrah gitu. Hijrah amal maksudnya. Taubat selesai. Saya dulu mantan ini, dan saya punya banyak mantan misalnya.
saya mau hijrah dan saya pengen mengajak banyak orang untuk hijrah. Tapi ahsan, tak bagus, cita-cita bagus. Ayo Ustaz, ana pengen berangkat buat ngajarin teman-teman. Antum belum punya apa-apa. Sebentar dulu, belajar dulu. Itu yang wajib dulu buat antum. Begitu. Sebagaimana orang baru masuk Islam dari agama lain misalnya. Menemukan agama Islam ini, wah indah ya, ukhuwah Islamiyah ya, Masya Allah ya, salat lima waktu dan seterusnya. Ana pengen ngajak semua keluarga ana untuk Islam. Ya antum ajak tapi global silahkan. Enggak, ana pengen ngajarin mereka benar-benar bagaimana Islam. Sebentar, antum belum punya. Kewajiban antum sekarang adalah mempelajari dulu. Fardu antum sekarang, jihad antum sekarang mempelajari dulu. Ya. Jadi perhatikan kewajiban terlebih dahulu untuk diri kita, porsi diri kita ya. Ya, karena betapa banyaknya orang pengen banget jadi penyebar kebaikan, kunci kebaikan, penyebar manfaat, itu cita-cita dia Masya Allah. Tapi ternyata dia melupakan kewajiban. Ini khawatirnya amalan yang tersebut Allah Ta'ala belum tentu terima, dan amalan yang ditinggalkan dari kewajiban, dia dapat dosa dengan itu. Ya. Taib, kemudian ikhwas sekalian masih di poin yang sama. Masih poinnya sama. Ada di antara kita misal diceritakan sama teman. Akhi, Masya Allah, ana tadi malam itu nikmat banget Allah kasih ana rezeki khusyuk ketika qiyamul lail misalnya. Masya Allah. Khusyuk, Masya Allah. Dan ana selama ini alhamdulillah Allah karuniakan itu, alhamdulillah, dan ana tidak maksud apa-apa, cuman menceritakan kebaikan dari Allah. Misalnya, ini bukan ana pribadi, enggak, misal saja antum dengar ini dari teman. Ana sekarang udah hafal 1 juz dalam waktu 1 bulan akhi misalnya. Loh kok bisa? Iya, ana selalu murajaah tiap qiyamul lail. Dan itu ternyata magnificent. Itu metode yang paling cocok buat ana. Antum iri dong. Pengen dong antum. Wah, Masya Allah, selama ini ana ngadat jangankan 1 juz ini. 1 halaman aja udah Allah musta'an itu 1 tahun. Wah, ini kayaknya cocok nih. Akhirnya antum pengen kayak gitu. Antum kemudian mulai tahajud. Allah, jam 3, jam 2. Pakai handphone, boleh, enggak masalah kalau antum mau itu. Baca di setiap rakaat halaman tersebut yang mau antum hafal, baca di setiap rakaat. Karena sebagian dari ulama mengatakan murajaah atau menghafal sambil berdiri itu lebih bagus daripada menghafal atau murajaah sambil duduk, kata sebagian ulama. Dan memang benar sih, memang benar. Sambil diri itu malah lebih bisa gitu loh. Kok itu. Akhirnya 8 rakaat, 11 rakaat dilakukan dalam waktu 1 jam kira-kira. Ya. Habis itu rukut dia. Rukut itu tidur. Terus tidur dia. Karena tadi lama diri, kecapean kakinya. Ya. Sampai subuh dia lewat. Kewajibannya apa? Kelewatan. Gara-gara cita-cita apa? Ya, hal yang tidak wajib. Tuh, dia harus ditakar, ikhwan, harus ditakar. Jangan sampai kewajibannya hilang, tidak diamalkan gara-gara menunaikan keinginan yang tidak wajib. Perkara kelima, dan ini perkara yang berat juga ini, ikhwan, yaitu berjuang menjauhi dosa. Berjuang menjauhi dosa, dan ini perkara yang ana ini sulit ceramah untuk masalah ini. Karena anak khawatir lisan berbicara A, keseharian berbicara B. Jadi berat ini, perkara dosa ini berat zaman sekarang, ikhwan. Makanya mungkin anak gak banyak-banyak penjabaran dalam hal ini ya. Karena ini anak sedang menasihati diri sendiri dan juga kaum muslimin. Jadi mujahadatun nafs, berjuang, berjihad secara nafs diri kita, menjauhi dosa-dosa, dan ini berat sekali, ikhwan. Maka kalau antum pengen menjadi kunci kebaikan, penyebar kebaikan, penyumbat keburukan, maka jauhi dosa. Karena dosa itu banyak efek buruknya, ikhwan. Di antara efek buruknya adalah mengerucutkan kewibawaan. Iya. Merendahkan kadar kewibawaan antum. Entah antum sadari atau tidak. Kalau antum sadari, alhamdulillah. Kok rasanya kayak kerdil gitu di hadapan fulan, tapi kok
Biasanya nggak gini, mungkin karena dosa. Mungkin karena dosa. Coba aja kalau kita ketemu ustadz kita, apalagi ustadz yang masya Allah gitu saleh, antum kira-kira takut nggak ya kira? Ustadz lagi lewat nih, ya, antum melipir. Kalau ada got, masuk got mungkin tuh, saking takutnya. Mungkin karena dosa, mungkin, bisa jadi kan, bisa jadi, ya, gitu, ya. Ketemu ikhwan lain, bukan ustadz, sama sebaya, seumur biasa. Waduh, ada fulan nih, melipir. Kalau ada got nyemplung juga tuh. Kalau ada empang berenang dia. Kenapa kau melipir? Antum punya dosa sama dia? Enggak sih, Ustaz. Kenapa melipir? Punya hutang. Nah, itu dia tuh. Enggak. Dosa itu ibarat hutang, penunaiannya adalah taubat. Antum taubat, selesai itu hutang kepada Allah Ta'ala. Dan dosa itu mengkerdilkan kewibawaan antum. Maka barang siapa yang terus berada istiqamah di atas ketaatan, Allah akan jadikan apa? Wibawanya itu tinggi di hadapan manusia walaupun antum tidak mencarinya. Tapi Allah jadikan kalbu kaum muslimin, kalbu orang akan mencintai antum dengan kewibawaan tersebut yang Allah berikan. Allah yang berikan, bukan antum yang mencari. Jangan mencari kewibawaan, ikhwan. Jangan mencari pangkat kewibawaan pada manusia. Jangan mencari penghargaan dari manusia. Biarkan Allah Ta'ala yang mengatur semua itu. Yang penting antum cari ridha Allah saja. Dengan cara apa? Taat, istiqamah, dan berusaha menjauhi dosa. Ternyata terjerumus, taubat. Terjerumus, taubat. Gitu-gitu terus. Terjerumus, taubat. Begitu ya, ya. Maka itu insya Allah akan menjadi kunci kebaikan. Kok ada kaitannya dosa dengan kunci kebaikan? Ada kaitannya ya. Betapa adanya orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Isya ya Allah. Ya azan lah kau gitu lah kau. Fadhal. Tadi kalimat apa terakhir kawan? Betapa adanya orang yang dihukum oleh Allah ya. Silakan azan, insyaallah habis azan kita lanjutkan insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke pembahasan nomor 5 tadi ya. Ya, betapa banyaknya orang yang ditutup dari kebaikan dan kemampuan untuk berbuat baik disebabkan dosanya. Disebabkan hilangnya namanya di mata manusia. Kemudian yang keenam ya khas sekalian, di antara poin yang perlu dijadikan prinsip untuk diri kita kalau ingin menjadi kunci kebaikan, doa, yaitu doa. Yang mana doa ini memang juga merupakan kunci segala kebaikan. Ya. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah, engkau tidak bisa salat kecuali kalau Allah menolongmu. Engkau tidak bisa haji, puasa, sedekah, bakti pada orang tua, atau melakukan amalan kebaikan kecuali jika Allah menolongmu. Dan itu hak benar. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat An-Nur ayat 21, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada, walakinnallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya atas kalian, tidak ada seorang dari kalian itu yang bersih selamanya, enggak ada. Tetapi Allah membersihkan, mensucikan siapa yang Allah inginkan. Jadi berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sebagai kunci kebaikan. Dan doa itu tentu membutuhkan tauhid. Membutuhkan tauhid. Dan di antara doa yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak hafizallah, dan doa ini masih asing di sebagian dari kita. Doa ini adalah doa keluar dari rumah, tapi asing bagi sebagian dari kita, lebih-lebih menghafalkannya mungkin belum. Yaitu kata Nabi SAW, dihikayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, setiap Nabi SAW keluar rumah, beliau mengucapkan kalimat berikut, Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udhal, au azilla uzal, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau daripada saya tersesat atau disesatkan. Ini kalau keluar rumah nih, tersesat atau disesatkan. Au azilla au zal, atau saya tergelincir atau digelincirkan. Au azlima au uzlam, atau saya berbuat zalim atau dizalimi. Au ajhala au yujhala alayya, atau saya berbuat bodoh di jalanan atau saya dibodoh-bodohi, ya dikerjain gitu sama orang. Itu di antara doa yang dipilih oleh beliau sebagai doa yang merupakan maghaliq lisyarr, doa yang menutup keburukan. Juga ada doa yang antum insyaallah hafal semuanya. Doa di antara doa yang masuk dalam zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah, ya. Dan doa-doa lain. Ya, tafadhal, doa apapun. Dan seluruh doa, apalagi yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, semuanya kebaikan. Semuanya berkunci kebaikan insyaallah. Maka beruntung bagi kita yang mau menghafal doa-doa itu untuk bekal kita selama di perjalanan dunia ini, ikhwan. Keselamatan itu ada di tangan Allah. Ketidakselamatan pun di tangan Allah Ta'ala. Dan hanya Allah yang mengetahui kapan kita mati, di bagian mana, dan hanya Allah yang tahu. Kita nggak bisa memprediksi kapan kita wafatnya. Ya. Wallahi ya ikhwan, hari ini ada mendengar kabar kematian adik kelas Anda bahkan. Yang tidak kita sangkakan masih muda, adik kelas. Bagaimana wafatnya? Wafatnya saat apa? Ya Allah musta'an. Wafatnya, ya semoga Allah rahmati beliau dan juga ponakannya. Jadi ketika lagi di atas, di karang, maksudnya di pantai, ya, pantai. Jadi tadi ana habis salat zuhur ngobrol sama ikhwan, ya. Kemudian pulang dan HP ana di rumah dan baca di grup Duf'ah kami, di grup alumni, ya. Diberitakan tadi pagi jam 9, bahkan masuk ke detik.com, itu ada kelas kami itu. Ya, sedang foto-foto di karang, kemudian disapu ombak. Dan beliau rahimahullah itu sedang apa? Sedang berbahagia, dan semoga Allah Ta'ala mencatat kebahagiaan sebagai kebaikan dan ibadah. Nah, dan semoga itu bukan merupakan suhul khatimah, melainkan husnul khatimah insyaallah. Disapu ombak, khalas diseret oleh ombak. Begitu juga dengan ponakan yang umur 3 tahun masih, yang digendong. Allahul musta'an. Teman kita ini sudah wafat, terlihat jasadnya khalas, namun ponakannya usia 3 tahun, entah sampai sekarang mungkin belum ketemu di mana. Hanya Allah yang tahu kapan kita wafat, ikhwan. Ana mendengar berita itu, ana teringat dengan peristiwa berapa bulan lalu ketika ana di suatu pantai, ya, di pertemuan antara sungai dan laut, dan ana berenang di situ. Berendam ya namanya di situ. Makin jauh sampai sini, tapi tarikan di bawahnya itu luar biasa. Dan wallahi kalau tidak Allah selamatkan ketika itu, antum tidak melihat ana lagi. Sampai anak kemudian berlari menuju ke tempat yang lebih aman. Jadi bagian atas ini ombak menuju ke arah pantai. Atasnya ini mengamankan, tapi bawahnya ini tarikan aliran sungai menuju laut. Jadi bawahnya itu menarik makin ke laut, atas menarik ke sana. Anda berusaha untuk ke atas, untuk ke sana, tapi ini bawah narik. Sampai beberapa ikhwan ini Anda paling ketinggalan, dan Anda sudah bersiap-siap ini khalas nih. Ya Allah. Kita berusaha nggak panik, tapi nggak bisa nggak panik ketika itu. Ya tetap aja ada rasa dan mimik mukanya udah beda gitu. Masya Allah, ya Allah. Tapi karena Allah memberikan taufik dan keselamatan dari Allah Ta'ala. Nah, teringat di situ, ikhwan, perasaan ketika kematian itu seperti sudah sejengkal dengan kita, ikhwan. Dan itu anak rasakan, ya, kematian sejengkal dengan anak ketika itu. Namun sejenak kemudian Allah Ta'ala menolong anak, dan ini nikmat dari Rabb kita Azza wa Jalla. Itu kalau beberapa serpih debu di kaki anak sudah melesat ke sana saja, khalas, nggak ada lagi nama anak teringat mungkin.
Jadi keselamatan dari Allah, dan itu pembukaan keselamatan dari Allah. Dan itu doa kita minta sama Allah Ta'ala, semoga Allah wafatkan anak dan juga antum di atas siratal mustaqim dengan cara istiqamah, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sehingga husnul khatimah. Kemudian yang perkara ketujuh, ikhwan. Prinsip yang harus betul-betul kita patrikan untuk menjadi pembuka pintu kebaikan. Menjauhi sumber fitnah dan syubhat. Tidak hanya menjauhinya saja, mewaspadainya. Tidak hanya menjauhi saja, mewaspadainya. Kenapa harus waspada? Karena di zaman sekarang, ikhwan, syubhat itu yang datang. Dan kita nggak mencari syubhat yang datang. Lewat handphone, lewat ini, syubhat datang. Fitnah. Di masa pandemi ini semua orang berbicara apa yang dia mau, bukan apa yang benar. Apa yang dia mau bicara. Semua orang bicara. Semua orang bicara. Makanya kata Nabi SAW, innaha satakunu umurun mustabihat. Atau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, akan terjadi, nanti akan ada perkara-perkara berupa syubhat. Dan ikhwas kalian, jangan jadi orang yang mengikuti syubhat. Jangan gengsi untuk meninggalkan syubhat. Jangan merasa keberatan karena teman, enggak, tinggalkan demi keselamatan diri kita. Maka kata Ibnu Mas'ud, fa innaka in takunu tabi'an, fa innaka an takuna tabi'an fil khair khairum min an takuna ra'san fi syarr. Engkau menjadi pengekor kebaikan itu lebih baik daripada engkau jadi gembong kesesatan, keburukan. Terkenal, hebat, Masya Allah, aktif, bisa orasi sana sini, tapi menyesatkan kaum muslimin. Antum lebih baik menjadi tukang sapu atau orang yang mungkin diremehkan orang lain, tapi antum mengikuti kebenaran. Biarin, gak apa-apa. Karena ibrahnya adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Jadi jauhi mawarid al-fitan wa syubah. Kemudian yang ke-8, bersikap santun dalam muamalah. Santun maksudnya berakhlak mulia dalam bermuamalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Ya, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau menjadi lembut untuk mereka. Kalau misalnya engkau keras, hatinya itu keras, ya sikapnya keras. Keras dalam artian memang ada banyak sekam kebencian gitu. Ya, tegas dengan keras beda, kawan. Tegas, keras saya keras bagi sebagian orang, ya. Tapi tegas itu bagus. Tapi maksudnya keras di sini ada seperti kebencian gitu. Maka orang-orang akan seperti ada ember, ada air, terlalu penuh airnya, maka akan lanfaddu min haulik. Akan keluaran mereka, akan beraur-auran gitu loh. Orang akan lari darimu kalau misalnya engkau menerapkan sikap keras. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW kepada orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapaknya beliau radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW kan bersama Abu Bakar dan juga para sahabat lainnya tinggal di Madinah setelah diusir dan kabur dari Makkah. Kemudian terjadi Fathu Makkah 8 Hijriah, Fathu Makkah. Akhirnya Makkah ini dikuasai oleh Nabi SAW dan para sahabat kaum muslimin. Di antara orang-orang di Makkah ketika itu tersisa adalah siapa? Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau dihikayatkan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq ketika itu adalah seorang yang jadi sya'ar lihyahnya, sya'ar ra'snya, sya'ar hawajibnya, yaitu rambut lihyahnya, rambut jenggot ya, rambut kepala dan alisnya itu putih semuanya, putih saking tuanya. Saking tuanya itu bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Melihat bapak, dan ketika itu bapaknya Abu Bakar belum masuk Islam. Melihat itu Nabi SAW kemudian berkata, "Halla tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi." Duhai Abu Bakar,
engkau telah meninggalkan orang yang sudah sangat tua di rumahnya, agar aku kemudian biarkan aku datang ke beliau. Maka kemudian Rasulullah SAW datang ke bapaknya Abu Bakar itu, radhiyallahu anhu. Kemudian menaruh tangannya di dadanya bapak tua itu, kakek tua itu. Dan dengan akhlak dan kemuliaannya Rasulullah SAW, dengan izin Allah sebelumnya, berkata Rasulullah SAW, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Wahai syekh, wahai bapak tua, engkau bersaksi bahwa saya tidak yang berhak disembah selain Allah dan bahwa saya aku adalah Rasulullah. Maka serta merta bapaknya Abu Bakar menerima itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Itu untuk orang yang lebih tua. Untuk yang masih muda ketika itu Mu'adz bin Jabal, masih belia, masih muda. Jadi pemuda itu memiliki peran penting, ya. Rasulullah tidak menghardik. Ya, sebagaimana kadang-kadang kita tuh menghardik anak-anak misalnya. Ya dihardik. Butak, gitu. Ya. Disebutin nama-nama jeleknya tuh. Anak siapa sih lu? Kayak gitu tuh. Enggak, Rasulullah SAW suatu ketika ini ngajarin Mu'adz bin Jabal. Dipegang pundaknya. Ya, dipegang pundaknya kemudian, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Saya mencintai kamu wahai Mu'adz. Ama anak yang muda kecil gitu masih ngomong, "Saya mencintai Mu'adz." Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka jangan sekali-kali kamu meninggalkan di akhir salat perkataan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ada istifadah dari hadis ini ikhwan rahimakumullah, bahwasanya di antara bukti cinta seorang muslim kepada seorang adalah menasihatinya atau memberikannya ilmu. Itu yang kadang-kadang ditafsirkan oleh sebagian orang zaman sekarang, apalagi anak muda, sok lu kayak ustadz lu, nah gitu, ya kan? Akhi, istighfar yuk, mumpung di waktu sahur, kayak ustadz aja pakai mau idhoh gitu. Ya, padahal itu bukti cinta, ya. Seperti itu ya kawan. Kemudian yang terakhir insyaallah, yang kita 9 aja, berlomba menuju kebaikan. Berlomba menuju kebaikan. Dan di antara contohnya Rasulullah SAW. Rasulullah ini sangat mengharapkan kebaikan, berlomba menuju kebaikan, dan senang ketika banyak orang yang mengikuti Islam. Begitu. Bukan senang karena bangga diri, bukan, tapi senang karena Allah semakin ridho dengannya, dengan banyaknya orang masuk Islam. Dan kita jangan kalah dengan semangatnya dai-dai yang buruk. Semangatnya orang-orang yang liberal. Semangatnya para politikus, calon-calon tikus. Karena namanya politikus. Yang mereka kemudian melakukan drama ini, mereka bersungguh-sungguh untuk apa? Dunia mereka. Para penyeru kesesatan, mereka sungguh-sungguh loh. Sungguh-sungguh. Orang-orang Syiah banyak yang sungguh-sungguh sekarang. Kata Ibnu Qayyim, ini terakhir nih, tolong izinkan anak DKM teman-teman sekalian. Karena ini penting dan kalimatnya bagus, masuk ke qalbu ana nih, kalimat Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Ulama usu'i jalasu ala babil jannah yad'una ilaiha biaqwalihim wa yad'una ila an-nari bi af'alihim. Masyaallah. Ulama-ulama atau dai-dai buruk, ya, mereka duduk di pintu surga, yad'una ilaiha biaqwalihim, mereka apa? Menyeru orang-orang untuk masuk surga dengan lisan mereka. Menyeru orang-orang untuk masuk surga dengan lisan mereka. Wa yad'unahum ila an-nari bi af'alihim, tapi mereka tetap menyeru orang-orang supaya ke neraka dengan apa? Dengan perbuatan mereka. Lidah Masya Allah. Ya Masya Allah, pinter. Retorikanya bagus. Tapi secara praktek, enggak.
mengkhianati lisan. Fakullama qalat aqwaluhum linnas halummu qalat af'aluhum la tasma'u minhum. Setiap lidah mereka berkata kepada orang-orang, ayo ke surga, tapi perbuatan mereka berkata kepada orang-orang, jangan dengerin dia. Gimana? Paham nggak maksudnya, kan? Jangan dengerin dia. Ya. Kita ini kalau misalnya khutbah hafalan itu gimana? Habis khutbah itu aja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita ini dan seterusnya. Itu khutbah ijma kaum muslimin Indonesia tuh. Khutbah dari dulu sampai gitu terus. Tapi kemudian khatibnya pastoran kemudian ngomongnya ngelantur pas setelah selesai khutbah. Ya. Antum lihat kemudian akhlaknya kayak gitu. Dan melakukan hal-hal yang sangat buruk, kemudian bahkan pernah antum lihat main gaple misalnya. Meningkatkan ketakwaan dari mana ini? Jadi apa? Ketika bukan di sini ya. Enggak, nih contohnya aja. Ya. Di situ. Nah, misalnya ketika mau ceramah, minta ketika ketakwaan dan seterusnya. Orang-orang nih, lisannya mengajak ke surga. Besoknya kemudian kelihatan dia nyawer. Perbuatannya ini malah justru apa? Seolah perbuatannya bilang, tuh lihat tuh ustaz kalian tuh, jangan ikutin. Nah gitu. Jadi lisan mengajak ke surga, perbuatan melarang ke surga. Enggak usah ke surga, ke neraka aja. Ya. Falau kana ma da'u ilaihi haqqan kanu awwalal mustajibina lah. Seandainya para dai-dai ini mereka mendakwakan, seandainya dakwah para dai-dai seperti ini itu benar, harusnya mereka adalah orang yang paling pertama untuk menjawab seruan mereka sendiri. Ada orang nyuruh, yuk ke masjid. Dianya malah nyantai ngopi. Anak-anaknya disuruh ke masjid. Pancul, masjid. Dia nyantai di rumah. Bapak nggak masjid? Nggak, takut corona. Anaknya disuruh ke masjid, bapaknya takut corona. Ajib. Ya. Dia yang menyeru dan dia yang pertama kali mendustakan seruannya sendiri. Fahum fi surati adillah, ya ini ulama ini. Fahum fi surati adillah. Wa fil haqiqah quta'u tariq. Antum kalau misalnya nanya ke orang nih, lagi kesesat nih kan, nggak tahu jalan, Google Map error, GPS hilang. Pak, ke stasiun ini lewat mana Pak ya? Nah, Bapak ibu bilang, oh nanti belok kanan, belok kiri, lurus, lempeng. Nah, itu kan. Ini namanya dalil, yaitu orang ini penunjuk jalan. Ya. Ada juga di jalanan namanya quta'u tariq, penyamun. Penyamun kan biasanya ngalangin tuh. Stop, berhenti, japrem. Nah, ini quta'u tariq. Ya gitu kan? Ada orang gambarannya penunjuk, tapi pada hakikatnya dia apa? Penghalang orang dari tujuan. Coba antum lagi kesesat nih, jalan, naik motor, bingung GPS, mati, internet kuotanya habis. Aduh, gimana ya? Pak, maaf Pak, bentar Pak. Jalan ke stasiun lihat mana Pak ya? Pertama tuh enak tuh. Ya, kamu nanti Mas lanjut lurus, ada perempatan ya, kanan terus nanti ada jalan gang ke kanan, ada tulisan jalan buntu tuh. Nah, yang masuk jalan buntu, ada tembok, jedotin tuh di situ. Kira-kira gimana tuh? Bapak ini niat pengen nunjuk jalan apa pengen apa? Ya, antum kalau ditunjukin jalan tapi ternyata jalan yang salah, itu sebenarnya dia bukan penghuni jalan, dia quta'u tariq, penyamun. Dia tuh pengen apa? Menghalangi antum dari jalan yang antum tuju. Seperti itu. Ya. Maka sebagian dari dai yang buruk seolah-olah mengajak ke surga, padahal enggak. Mengajak kepada yang menyelisihi jalan ke surga. Maka ini orang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa kok dai-dai disebut dai menuju neraka jahanam? Karena orang yang paling tinggi derajatnya adalah Rasul. Kemudian adalah orang yang mengambil
Estafetnya Rasul itu dakwah, dai. Kalau itu orang sebaik-baik orang, maka seburuk-buruk orang adalah orang yang seolah-olah penampilannya seperti Rasul dan para dai, hakikatnya dia adalah orang yang menyesatkan kaum muslimin. Maka ini lebih buruk, paling buruknya orang. Seperti itu jemaah sekalian. Maka yang terakhir, kalau misalnya apa? Kalau misalnya kita pengen menjadi kunci kebaikan, jangan mau kalah sama dai-dai jelek itu atau orang-orang sesat. Coba panitia konser, yang hadir berapa konser? Bukan di pandemi, di masa biasa. Yang hadir berapa konser, ikhwan? Anda nggak tahu. Nggak pernah ikutan, alhamdulillah. 5.000 orang misalnya, mungkin ya. Satu stadion misalnya. GBK 100.000 kan? Di tribunnya 100.000 misalnya, konser. Konser bekicot balapan misalnya. Nah, misalnya 100.000, panitianya tuh repot. Mereka sampai keringetan, capek. Dan setelah berhasil mereka seneng gitu. Kalau kita kajian tinggal duduk nyimak, tinggal matuk-matuk gini ya. Masa mau kalah sama kegigihan mereka? Fastabiqul khairat. Mereka dalam keadaan buruk itu seperti itu, semangat, kita harus lebih semangat lagi. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Mungkin cukup, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf jika waktunya agak berlebihan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.